إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita sehingga sampai hari ini, pada siang hari ini, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada menghadiri masjid untuk menjalani ibadah yang mulia, yaitu ibadah salat Jumat yang berjamaah dan mendengarkan ayat-ayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan tentang waktu-waktu yang utama. Di antara waktu yang paling utama, bahkan waktu yang paling utama adalah hari Jumat. Yang mana hari Jumat adalah sayyidul ayyam, tuanya hari. Hari Jumat adalah hari yang lebih baik daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Hari Jumat adalah hari yang banyak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keutamaannya. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzirul bai'." Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila kalian dipanggil untuk menjalankan ibadah pada Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah ila dzikrillah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ati fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannata wa fihi ukhrija minha, rawahu Muslim. Satu hari, khairu yaumin tala'at alaihi syams, hari yang paling baik yang terbit di dalamnya matahari adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, yang mana pada hari Jumat Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Wa fihi udkhilal jannah, dan pada hari Jumat pula Allah masukkan Adam ke surganya. Wa fi ukhrija minha, dan pada hari Jumat pula Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Adam dari neraka. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan wa fi taqumus saa'ah, dan pada hari Jumat pula akan terjadi hari kiamat. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda menyebutkan akan keutamaannya hari Jumat dan keutamaannya bagi orang yang mati pada hari Jumat atau pada malam hari Jumat, yang mana Rasulullah bersabda,
ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahu Allah fitnatul qabri. Tidaklah seorang muslim yang mati pada hari Jumat atau pada malam hari Jumat kecuali Allah akan jaga dia dari fitnah kubur. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di samping keutamaan fadail daripada hari Jumat, tentang hari Jumat ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang khasais, tentang keistimewaan-keistimewaannya. Di antaranya yang pertama, bahwasanya pada Jumat ini disyariatkan seorang muslim untuk menghadiri dan menjalankan sholat Jumat, yang mana ibadah Jumat ini adalah merupakan hari raya bagi kaum muslimin. Pada Jumat ini kaum muslimin berkumpul di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam Islam ada ibadah hari raya tahunan di salat Idul Fitri dan Idul Adha, dan ada Id mingguan yaitu pada hari Jumat yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk menjalankan ibadah yang mulia ini. Di dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'an, 'abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyyun aw maridun." Salat Jumat adalah suatu kewajiban bagi tiap orang muslim dan menjalankan yang berjamaah kecuali 4 golongan manusia. Abdul mamluk, seorang budak sahaya. Kemudian yang kedua, awil imra'ah, seorang wanita. Yang ketiga adalah anak kecil. Kemudian yang keempat adalah seorang marid yang sakit. Maka seorang muslim yang dia dalam keadaan sahih, dalam keadaan sehat, dan dia adalah orang yang balik, kemudian dia dalam keadaan mukim, tidak safar, maka wajib baginya untuk menjalankan ibadah yang mulia ini, yaitu salat Jumat dengan berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kekhususan dan keistimewaan daripada hari Jumat adalah bahwasanya pada hari Jumat ini ketika seorang khotib di atas mimbar tidak diperbolehkan untuk seorang pun untuk berbicara, walaupun tujuannya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumul jum'ati ansit wal imamu yakhutub faqad lawaita." Apabila engkau mengatakan kepada saudaramu pada hari Jumat, diamlah, dan imam waktu itu sedang khutbah, maka kalian telah berbuat sia-sia. Kemudian masyarakat muslimin, Rasulullah juga menyebutkan tentang utamanya Jumat ini, bahwasanya pada Jumat ini ada waktu-waktu yang mustajab, ada waktu-waktu yang apabila seorang muslim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi yaumil jumu'ati la sa'atan la yuwafiquha muslimun yas'alullaha fiha khairan illa a'tahu Allah iyyah." Sesungguhnya pada hari Jumat la sa'ah, ada suatu waktu tidaklah seorang muslim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, la yuwafiquha, tidaklah seorang muslim ketika minta kepada Allah dan sesuai dengan waktu ini meminta kebaikan kepada Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dimintanya. Dan dalam hadis yang lain, dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "Faltamisuha akhir sa'atin ba'da salatil asri." Carilah waktu yang mustajab itu di akhir waktu setelah salat asar. Maka ini adalah sebuah pemberitahuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah menyebutkan akan keutamaan dari Jumat secara umum, Rasulullah menyebutkan waktu yang mustajab dengan memerintih, yaitu pada akhir waktu setelah salat asar. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan dan keistimewaan dari Jumat pula adalah pada Jumat ini kaum muslimin diperintahkan dan disyariatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbanyak salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akthirus salat alayya yaumal jumu'ati wa lailatal jumu'ati, wa man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asra." Perbanyaklah salawat kepadaku pada hari Jumat dan pada malam hari Jumat,
Maka barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali solawat, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Manusia di dalam menjalani ibadah solawat ini, mereka ada di antaranya yang berlebihan sehingga mereka mengadakan solawat-solawat yang tidak contohkan Rasulullah SAW, atau mereka bersolawat kepada Rasulullah SAW akan tetapi dengan cara-cara yang tidak contohkan Rasulullah SAW, tidak bersolawat kecuali berjamaah, tidak solawat yang rame-rame, dan ini adalah berlebihan melampaui batas syariat Rasulullah SAW. Akan tapi ada juga di antara manusia-manusia yang sama sekali tidak bersolat kepada Rasulullah SAW. Ketika disebutkan namanya Rasulullah, tidak bersalawat pada hari Jumat dalam keadaan sendiri pun tidak menjalankan sholat kepada Rasulullah SAW. Ada umat Rasulullah yang mengerjakannya Rasulullah SAW. Para sahabat Nabi SAW, mereka beribadah kepada Allah melalui syariat Rasulullah SAW. Karena ibadah kepada Allah itu bukan hanya gambarnya, bukan hanya namanya saja yang namanya ibadah kepada Allah, namanya sholawat, akan tapi hendaknya karena seharusnya sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Karena Rasulullah telah mencontohkan tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara khasais, keutamaan dan keistimewaan daripada hari Jumat adalah bahwasanya pada Jumat ini disunahkan bagi kaum muslimin untuk membaca surat Al-Kahfi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu an-nur ma bainal jumu'atain." Barang siapa yang membaca surat Kahfi pada hari Jumat, niscaya Allah akan memberikan cahaya, akan menyinarkan dari cahaya di antara 2 Jumat. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan bahwasanya para siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sinar kepadanya antara dia dan antara Al-Baitul Atiq, yaitu Ka'bah Musyarrafah. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan inilah jenis ibadah yang disebutkan Rasulullah SAW tentang surat-surat yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan di antara salah satu cara ibadah pada Allah adalah agar kita sesuai dengan syariat Rasulullah SAW dalam masalah jenis. Maka ketika sudah disebutkan Rasulullah SAW tentang jenis ibadah yang harus kita lakukan pada tertentu, maka jenis inilah yang kita lakukan. Maka apabila kita kemudian merubah atau mengganti dengan surat-surat tertentu dan kita berkeyakinan bahwa surat ini diperintahkan Rasulullah SAW, maka kita telah menyelisih Rasulullah SAW di dalam jenis ibadah. Dan kaum muslimin di masyarakat kita ini banyak yang melupakan akan syariat membaca surat Al-Kahfi ini, dan mereka lebih cenderung membaca surat-surat tertentu yang tidak dikhususkan oleh Rasulullah SAW, yaitu membaca surat Yasin. Maka ini adalah sebuah mengganti syariat Rasulullah SAW dengan surat yang lainnya yang itu tidak cocok Rasulullah SAW. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka apabila seorang mengganti jenis yang disebutkan Rasulullah kemudian mengganti yang lain, maka dia berarti telah mematikan sunnah dan menghidupkan bid'ah. Dan kaidahnya para ulama telah dikatakan bahwasanya apabila ada satu bid'ah dilakukan, pasti ada satu sunnah yang ditinggalkan. Dan apabila ada sunnah ditinggalkan, maka ada bid'ah yang muncul. Dan tentang membaca surat Al-Kahfi ini ada satu contoh tentang kaidah sebutkan para ulama rahimahullahu ta'ala. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk beribadah kepada Allah berdasarkan syariat Rasulullah SAW. Kita melakukan waktu sebagaimana dilakukan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma
واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.